Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa tetap bersemangat mengikuti belajar di rumah. Karena apa? Kebetulan mulai dari hari ini sampai tanggal 8 ternyata sudah keluar kembali surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya bahwa kita masih belajar di rumah atau melalui BDR ya. Nah, entah kapan ini waktunya ketetapan ini ditentukan sampai kapan berakhirnya, ibu juga mungkin menunggu keputusan, menunggu situasi yang lebih baik lagi sesuai harapan kita ya. Doakan saja nih supaya wabah ini cepat sirna di muka bumi ini ya. Kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap berperilaku 3M ya. Tetap memakai masker, tetap selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Nah, ibu selalu ingatkan hal itu supaya kalian selalu berhati-hati dalam dalam melakukan segala aktivitas di luar rumah ya. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini mungkin ibu akan memberikan garis besarnya dari pembelajaran yang akan ditayangkan melalui tayangan video pembelajaran ya. Hari ini kita sudah sudah belajar di tema 5, subtema 2 dan pembelajaran 6. Ini ada pembelajaran terakhir di subtema 2 ya pada hari ini. Kemudian mungkin ibu merencanakan kembali akan melaksanakan ulangan harian. Insya Allah mungkin pada hari besok, mudah-mudahan tidak berhalangan. Kalian pun siap untuk melaksanakan evaluasi ya pada hari besok. Jangan lupa tetap belajar, membaca, dan hanya sekedar dibaca saja, tapi dipahami dan dimengerti isi dari setiap materi yang disampaikan ya dalam buku tema terutama ya. Nah, baiklah anak-anakku, masih belajar di subtema 2, pembelajaran 6, tetap mengenai kaitannya tentang perubahan cuaca beserta pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di pembelajaran 6 ini dimulai dari halaman 109 ya. Kalian buka buku temanya. Oh iya, maaf. Sebelumnya jangan lupa biasakan dulu sebelum belajar, persiapkan segala sesuatunya, alat tulisnya, buku temanya, dan yang pasti sebelum melaksanakan kegiatan belajar, kalian berdoa dulu ya, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing kalian, memperhati kalian, dan menyayangi kalian ya. Ingatlah, kalian harus belajar menghargai pengorbanan orang tua kalian untuk kemajuan kalian, supaya kalian bisa menuntut ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini ya, menuntut ilmu dengan baik, dan hasilnya pun semoga mendapatkan hasil yang baik pula ya. Kamu mendapatkan ilmu pengetahuannya, mendapatkan perubahan sikap perilaku, sikap spiritual yang lebih baik ya. Jadilah siswa yang taat dan patuh kepada orang tua, taat dan patuh pula kepada guru, dan saling menghargai sesama temannya ya. Nah, kembali lagi kalian lihat dan buka halaman 109. Ini masih kaitannya dengan keanekaragaman di lingkungan sekitar kita ya. Di sini di halaman 106 sampai 111
Dari bacaan tersebut ya, kalian bisa menyimpulkan bahwa kita harus selalu mensyukuri makna bersatu di dalam keberagaman di lingkungan sekitar ya. Kemudian ada di sini menceritakan tentang menampilkan sikap perilaku yang berbeda. Nah, menampilkan sikap wujud perilaku yang berbeda ini ternyata merupakan wujud bersatu juga dalam keberagaman di lingkungan. Nah, kemudian ada lagi apa sih makna bersatu itu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan kita sehari-hari? Coba kalian bisa itu mempelajarinya dan mungkin kalian bisa merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kalian lakukan dalam dalam melaksanakan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya atau dengan teman kalian juga ya. Nah, nanti kalian juga belajar menceritakan kembali perilaku sesuai dengan makna bersatu ya. Di sini ada cerita percakapan di mana dalam percakapan ini terdapat beberapa orang yang melakukan percakapan dalam situasi mereka berkumpul untuk mengerjakan satu kegiatan secara kelompok, dan mereka itu memang membentuk satu kelompok untuk mengerjakan tugas di salah satu temannya. Ini ceritanya ya, mereka itu pergi di saat hujan rintik-rintik katanya di sini ya. Nah, bila mana hujan turun, jangan lupakan di sini juga sudah diceritakan mereka menyiapkan payung dan jas hujan untuk berangkat ke rumah temannya. Nah, ternyata salah satu temannya itu belum datang ya, dan datangnya pun terlambat dikarenakan ada sesuatu hal yang temannya itu menjadi lupa. Dia lupa membawa payung sehingga dia harus menunggu cuaca dan hujan rintik-rintiknya reda terlebih dahulu ya. Nah, baiklah, dalam percakapan ini ada beberapa orang yang melakukan percakapan. Di antaranya ada yang berperan sebagai Benny, Edo, Siti, kemudian Udin, dan siapa lagi? Dayu ya. Sekali lagi, Benny, Edo, Siti, Benny, Udin, Lani, dan Dayu. Ada 6 orang ya. Nah, masing-masing ceritanya anak ini dalam percakapan tersebut, mereka itu merencanakan akan membuat suatu tugas yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, tugas ini mereka membuat atau menggunakan kreasi barang bekas, yaitu dari sebuah kardus. Nah, sebuah kardus ini mereka merencanakan untuk dibuat sebagai bahan dalam mempraktekkan menjumlah nilai pecahan. Nah, di sini tugas dan perannya berbeda-beda. Ada yang tugasnya membuat alat peraga pecahan, ada yang menggambarnya, ada yang mewarnainya, ada yang menggunting, ada yang menempel dan menulis ya. Nah, di sini kalian sudah dapat melihat apa makna dari bekerja sama ya. Kemudian bekerja sama dalam keanekaragaman, karena setiap anak yang diceritakan dalam percakapan tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya tetap untuk mencapai satu tujuan, yaitu membuat kreasi barang bekas secara bersama-sama ya. Nah, di situ kalian bisa menyimpulkan makna keanekaragaman. Kemudian ada di halaman 112 untuk menuliskan alasan pentingnya bersatu. Ini ada 3 kolom ya, ada 2 kolom maksud ibu.
berisi 4 nomor yang harus kalian isi ya. Nah, kalian baca, pahami isi percakapannya. Nah, dari hasil kreasi anak membuat barang bekas tadi, ternyata hasilnya mereka itu membuat sebuah lingkaran dari kardus yang mereka bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian di atasnya mereka gantungkan sebuah tali untuk menggantungkannya di leher. Nah, mereka berencana akan mempraktekkan bagaimana cara membandingkan nilai pecahan. Nah, kardus tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, dipotong-potong. Ada yang, coba kalian lihat di halaman 113 ya, ada yang dibagi satu, ada yang setengah, ada yang seperempat, 2/4, 3/4, sepertiga, 2/3. Nah, di sini anak-anak yang dalam cerita percakapan tersebut ternyata mempraktekannya ya. Mereka mencoba membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Kemudian mereka bisa menyimpulkan manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil. Dan di sini juga kalian lihat di halaman 114 sampai 115 ya. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan dengan pembilang yang berbeda? Apa sih sebetulnya yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran yang kemarin, dari 2 hari yang lalu, terus kemarin dan hari ini? Itu selalu Ibu berikan penjelasannya dan selalu Ibu ingatkan apa kesimpulan dari membandingkan nilai pecahan bila penyebutnya mempunyai nilai yang sama atau pembilangnya yang mempunyai nilai yang berbeda ya. Kalian simpulkan karena sudah tahu, Ibu kira kalian sudah tahu dan sudah mulai memahami ya. Nah, di halaman 116 cobalah buat kalian untuk berlatih membandingkan nilai pecahan kembali, tapi tidak banyak ya. Silahkan kalian buat untuk contoh membandingkan nilai pecahannya sampai nomor 5 saja. Nah, mungkin itu yang akan Ibu sampaikan. Oh ya, yang terakhir halaman 118. Di sini menceritakan tentang salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Di pembelajaran di subtema 1, Ibu pernah menjelaskan bahwa cuaca itu dilakukan untuk pengamatan cuaca itu dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, kalau di Indonesia berpusat di Jakarta. Nah, badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Dan badan ini juga mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Namun, cuaca tidak dapat diprediksi ya. Kadang cuaca itu berubah-ubah secara tiba-tiba. Nah, secara umum ya, Indonesia biasanya pada bulan Januari itu ada pada puncak di mana cuaca musim hujan ya. Nah, itu biasa yang diprediksi oleh BMKG. Dan kemungkinan perkiraan tersebut ya memang tidak dapat diprediksi. Itu karena dapat berubah-ubah ya, manusia hanya bisa menunggu ya. Hanya Tuhan yang menentukan semuanya ya. Jadi kita harus tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaannya. Kita harus tetap berusaha menjaga, mensyukuri nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Tetap kalian harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik, menjaga alam,
kemudian menjaga lingkungan sekitar kalian juga ya. Jaga persatuan dan persaudaraan dengan teman kalian ya. Jauhi permusuhan, tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi dan saling mengejek dengan sesama teman ya. Tetap tanamkan sikap bersatu sampai kapanpun ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sekian, dan mungkin tayangan yang lebih jelasnya Ibu akan berikan kiriman video pembelajaran untuk tema 5 subtema 2 pembelajaran 6 ya, yang terakhir di subtema 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.